Ini adalah apel yang kami tanam sendiri. Saya akan menggigitnya untuk kalian lihat. Wah, manis sekali. Hei, Kau, si cacat, jika kau tidak membayar bunga 10.000 yuan, aku akan menghabisi ibumu. kau, jangan bergerak. Jika ada masalah dengan ibuku, hadapi aku. Sudah berhari-hari, hanya 6 penonton. Kapan ini bisa terjual ya? Terima kasih teman, telah membeli apel manis kami. Kami akan segera mengirimkannya. Sudah banyak uang. Sekarang bisa melunasi utang. Jalan Jinshan nomor 999. Alamat ini kenapa terasa familiar? Pemakaman Jinshan. Tentu saja aku bukan manusia. Ah, ampun, kakak. Benar-benar bodoh. Hahaha, Ini bukan mimpi. tentu saja, aku bisa menemukanmu. Satu-satunya siaran langsung, ke depannya. Aku akan sering membeli di siaranmu. Apakah hanya aku sendiri? Kakak, kedepannya apa yang kau inginkan? Belilah di sini, pasti ada. Kau dan kakak memang ada jodoh. Pil pembersih sumsum ini, anggap saja sebagai hadiah pertemuan dari kakak. Hahaha, Ah, ah, masih belum bangun. maaf, kakak. Aku tidak sengaja. Hai, Apa yang terjadi? Oh, buku nama tiga dunia. Tidak hanya preferensi hantu. Preferensi dewa pun ada. Sekarang benar-benar kaya. Cacat. kalian dulu meminjamkan uang pada Chengzi, karena dia menyelamatkan pacarnya. Berjanji memberinya waktu beberapa hari. Bagaimana bisa kalian ingkar janji? Jangan membodohi saya, nenek tua. Pacarnya kabur sendiri setelah sembuh dari sakit. Kepalanya hijau seperti rumput. Jangan menipu kami di sini, nenek tua, minggir. Jangan halangi jalan saya. Berhenti, apa yang kamu lakukan? Saya katakan pada kalian, jika ada masalah, hadapi saya, jangan sentuh ibu saya. Hadapi kamu, bahkan tidak bisa membayar bunganya, teman-teman. Patahkan kakinya untuk saya. Siapa bilang saya tidak bisa membayar bunga? Saya punya uang. Belajar jadi anjing, dari mana uangnya? Cacat bau berani menyergap saya. Serang. Saya bilang, saya bisa membayar sekarang. Kalau begitu bayarlah. Alipay menerima 10.000. Kenapa tidak bayar lebih awal? Pergi.
Ibu. Ibu, kamu baik-baik saja. Anak. Kakimu? Dokter bilang bukan tidak bisa disembuhkan. Bagaimana bisa sembuh? Ternyata pil pembersih sumsum itu bekerja. Ah ibu, ini ceritanya panjang. Saya antar kamu ke rumah sakit dulu. Halo, apakah Anda Tuan Su? Ya, saya. Ada apa? Maaf. Tidak apa-apa, saya sudah menghubungi CEO Zhao sebelumnya. Ingin melihat siaran langsung Anda. Oh halo. Dadamu. Bajingan bau. Tunggu. Sekarang salah paham besar. Lagi, siapa ini, manusia atau hantu? Apakah bukan manusia? Tidak bisa belanja di tempatmu. Saya bilang, kakek. Kalau mau beli, jangan menakut-nakuti orang. Kamu benar. Dia memang orang bodoh yang menarik. Kakek. Di ruangan ini selain Anda dan saya, ada orang lain lagi. Siapa bilang di ruangan ini, hanya ada kita berdua? Tentu saja, ada saya juga. Kakak kalau kamu sering begini, aku bisa kena serangan jantung. Sudah. Aku janji tidak akan begini lagi. Kakak janjimu harus ditepati. Kamu tidak percaya aku. Percaya oh iya. Siapa ini? Dia adalah dokter terkenal di 3 dunia. Tianlong yang berani merebut nyawa dari Raja Kematian. Dia juga belanja di live streaming kamu. Terima kasih kakak Tianlong. Dasar bodoh, cepat kasih barangnya. Oh iya. Kakak Tianlong. Live streaming kamu bisa beli barang ya? Tentu saja aku tidak bohong. Kakak kamu janji tidak nakutin aku. Kamu cepat kasih bayarannya. Ini pil kebangkitan yang aku buat. Kamu beruntung. Terima kasih. Adik Hai Cheng, kita pergi dulu. Oh baik. Aduh kakak Tianlong. Kamu bikin aku kaget. Kok kamu balik lagi? Mau belajar ilmu pengobatan sama aku? Tentu saja mau. Aku bisa. Haha, kemari bicara. Salam hormat pada guru. Kamu beruntung. Game konsole kamu sudah aku ambil. Aku tukar dengan ilmu rahasiaku. Kamu untung. Bajingan. Itu barang baru yang Lei bawa. Gimana ini siapa yang mau? Hei Chengzi, cepat ke rumah sakit. Ayahku tidak baik. Apa? Kesimpulan aku sama dengan Dr. Zhao. Sekarang sudah hasil terbaik untuk ayahmu. Dokter Bai. Ayahku benar tidak bisa bangun. Fungsi tubuh orang koma akan menurun. Sampai meninggal. Kemungkinan sadar sangat kecil. Ayah, bangunlah ayah. Siapa bilang dia tidak akan bangun? Siapa kamu kok bisa masuk ke ruang rawat inap seenaknya? Dokter Bai ini teman saya. Dan juga anak angkat ayah saya yang mengizinkannya datang. Tuan, ini saya tidak bilang Tuan Zhao tidak akan bangun. Hanya saja kemungkinannya terlalu kecil. Hei, kamu ngapain?
Paman Zhao, Anda benar-benar beruntung. Barang berharga yang baru saya dapat ini akan saya berikan kepada Anda. Anggota keluarga ini tolong jangan sembarangan menyentuh pasien. Kalau tidak silakan Anda keluar. Terima kasih atas niat baik Anda, tapi saya datang untuk menyelamatkan orang. Menyelamatkan orang kamu dokter. Saya bukan dokter, tapi sekarang hanya saya yang bisa menyelamatkannya. Bicara apa sih? Bukan lulusan kedokteran berani bilang bisa menyelamatkan orang. Kamu dokter, kamu juga tidak bisa menyelamatkannya. Kamu sekarang tidak berhak berdiri di sini. Kamu yang berhak saya lihat kamu bukan datang untuk menyelamatkan orang. Kamu datang untuk membunuh orangnya, tolong keluarkan dia. Lepaskan. Dokter Bai, dia juga ayah saya. Mana mungkin saya akan membahayakannya. Sudah cukup. Tuan Zhao, ini menyangkut hidup mati ayah Anda. Tolong bantu keluarkan dia. Lazy, percayalah padaku biar aku coba. Lihat aja teman baikmu sendiri tidak percaya. Cepat pergi kamu. Tidak apa-apa, maaf. Tetapi tolong kamu keluar dulu. Apa kamu mau menjadikan nyawa ayahmu sebagai bahan lelucon? Kalau kalian semua tidak bisa menyelamatkannya, lalu, apa lagi cara lain? Biarkan Cheng Zi mencoba. Benar-benar kacau. Dokter Bai, tolong Anda keluar dulu. Lepaskan aku, kamu brengsek. Dokter Bai, penyakit ini memang bisa disembuhkan, tapi si brengsek ini. Mungkin kita bisa mencoba. Kamu, Kalau Dokter Bai tidak percaya pada saya, mari kita bertaruh. Kalau kamu menang, saya akan tunduk padamu. Tapi kalau saya menang, bagaimana? kamu harus tunduk padaku. Ya, jadi pembantu kecilku saja. Kamu mimpi. Kenapa Dokter Bai tidak berani? Siapa bilang aku tidak berani? Aku ingin melihat. Kamu brengsek ini bisa apa? Baiklah, setuju. Halo Direktur. Ada orang awam bilang mau mengobati pasien sendiri. Dia bahkan mengusirku keluar. Tidak tahu mau pakai apa obat tradisional yang membahayakan. Cepat lihatlah. Cepat berhenti. Lei, tahan dia. Aduh, selesai ini, akan ada korban jiwa. Apakah ini teknik akupuntur Xuanlong yang sudah lama hilang? Ayah. Aduh, ternyata berhasil menyadarkannya. Senior, sebelumnya ada kesalahan, mohon terima aku sebagai murid. Kamu bilang apa? Tolong terima aku sebagai murid guru. Kamu yang keluar dulu. Seseorang gagal main trik. Kamu peduli padaku ya? Siapa yang peduli padamu? Aku khawatir pasienku, sudah kuberitahu. Rumah sakit kami sangat profesional dalam hal ini. Kamu tidak tahu kemampuanmu sendiri, nekat mencoba. Dokter Bai, bagaimana kamu bicara pada guruku? Direktur Chen, apakah kamu salah paham? Dia cuma penipu jalanan. Guruku adalah pewaris teknik akupuntur Xuanlong. Bisa kamu dokter kecil ini fitnah? Sudahlah, sudahlah. Yang tidak tahu tidak bersalah lagi pula. Kapan aku setuju kamu jadi murid? Guru, aku masih punya 1 kotak ginseng 1000 tahun. Untuk menguatkan tubuhmu. Di lelangku ada 1 set jarum perak langka. Bisa kuberikan padamu. Paman Chen? Masih ada hubungan keluarga dengan direktur. Dokter kecil ini tidak biasa. Tidak masalah asal guru setuju. Anggap saja sebagai hadiah masuk murid. Aku pertimbangkan dulu. Dokter Bai. Jangan lupa janji kita. Kamu HM? Apa yang terjadi? Kaya raya. Hei, sana-sana, ini bukan tempat untukmu. Aku cuma mau beli sesuatu. Lihat angka 0 di belakangnya, kamu sanggup beli. Aku tidak sanggup beli, tapi boleh lihat dong. Kalau tidak beli, ngapain masuk? Kamu bercanda ya, cepat keluar. Ini bukan tempat untukmu, cepat. Aduh. Oh, ternyata kamu ini. Si pecundang yang dicurangi. Benar-benar nasib sial bertemu. Wah, kamu benar-benar tidak tahu malu. Bahkan berani datang ke tempat seperti ini. Kamu yang tidak tahu malu. Dulu aku pinjamkan 300.000 untuk obati kamu. Seperti kamu tidak pantas bersama Xiao Yu.
Pergilah, aku minta kamu obati aku. Masih mau aku bantu bayar hutang. Tidak mungkin bawa barangmu pergi. Aku benar-benar buta baru menolong kamu. Ini juga bukan tempat untukmu. Kenapa aku tidak boleh datang? Kalau kamu benar-benar hebat. Dulu Xiao Yu kenapa buang kamu? Dan ikut aku. Tentu saja dia mencintaimu, Cheng. Apa kemarin malam tidak puas? Di luar sudah menggoda. Benar-benar. Oh, aku tahu. Mau beli tapi tidak ada uang ya. Asal kamu berlutut dan meniru suara anjing 3 kali. Lalu jilat uang 100.000 ini dengan lidah. Maka itu jadi milikmu. Cheng Shuai. Hahaha. Kamu belum merasakan kehebatannya kan? Keahlian lidah pacarmu benar-benar luar biasa. Kamu pasti juga tidak kalah hebat. Semuanya salah kamu. Salah kamu pecahkan barang berharga toko. Kerja seumur hidup pun tidak bisa bayar. Sudah bilang ini bukan tempat untukmu, masih tidak percaya. Menurutku kamu lebih baik jual darah atau ginjal daripada masuk penjara. Vas ini palsu. Kamu bohong, aku lihat kamu tidak mau bayar. Lucu sekali, masih mengira diri sendiri ahli barang antik, hahaha. Tidak lihat diri sendiri di cermin. Kamu lihat dirimu sendiri, pantas gak sih? Selama lebih dari 10 tahun toko kami tidak pernah menjual barang palsu. Kalau aku bilang ini palsu ya pasti palsu. Susah ngaku ya, aku laporkan polisi sekarang. Mending kamu ngaku aja. Agar nggak sampai masuk penjara. Ibu kamu yang malang sampai nggak bisa makan. Aku sudah telepon bosku, tunggu dong Lau datang. Kamu bukan cuma harus ganti rugi, tapi juga nggak bisa hidup di kota ini. Toko barang antik jual barang palsu. Yang nggak bisa hidup di kota ini malah kalian. Hahaha, dasar bodoh. Apa yang ribut-ribut ini, bos? Orang kampung ini, pecahkan barang berharga toko harus ganti rugi dan masuk penjara. Aku pecahkan barang palsu. Sudah di ujung tanduk masih ngotot. Tunggu, kenapa bilang vas ini palsu? Kamu nggak lihat baik-baik. Nggak perlu, aku cuma lihat sekilas. Sudah tahu. Sekilas aja, jangan dengarkan dia ngomong. Dia cuma tukang antar makanan. Benar, dia cuma nggak mau ganti rugi uangmu. Dia masih punya utang 30 juta. Kalau nggak percaya sama aku mending kita taruhan. Taruhan ya, aku nggak takut. Kalau kamu kalah harus berlutut dan jilat sepatuku sampai bersih. Kalau kamu yang kalah. Kamu beli batu-batu itu buat aku mainin. Kamu mau ikut-ikutan taruhan batu? Sudah, kita setuju aja. Aku baru lihat baik-baik pecahan vas ini. Memang seperti yang dikatakan bapak ini. Vas ini imitasi apa? Ini buatan cucuku yang nakal. Aku nggak tega buang. Jadi ditaruh di situ jadi barang berharga toko. Ini yang paling bagus buatannya si bocah. Jadi ya jadi barang berharga toko. Ah dong Lau, maaf ya. Aku terlalu emosi. Anak muda, kamu punya mata yang tajam. Masa depan cerah apa masa depan cerah? Cuma keberuntungan aja, aku lebih hebat dari kamu. Benar-benar itu cuma tipuan. Masa kamu bisa dapat batu giok es? Batu giok aja kamu nggak bisa dapat. Sudah, kalau begitu. Mending kita taruhan. Gimana taruhannya? Siapa yang dapat batu giok bagus, dialah yang menang. Oke, jika Hai Cheng kalah, ingat untuk menjilat sepatu. Jika kau kalah, putus dengan Bayu. Bahkan jika kita putus, aku tidak akan bergabung dengan sesama. Jangan khawatir, aku tidak akan kalah. Baiklah, mulai sekarang. Sekarang kalian berdua memilih batu. Jangan biarkan orang lain mengganggu. Terburu-buru untuk melahirkan. Omong kosong. Limbah. Aku bahkan tidak bisa mengambil batu. Anda hanya menunggu untuk menjilat sepatu untuk Cheng Shuai. Pilih begitu cepat. Solusi pertama.
Hijau, Cheng Shuai sangat bagus. Benar saja, Su Haicheng berwarna hijau. Kau masih punya waktu. Kenapa kau cemburu? Aku cemburu. Ini hanya sepotong hijau. Saya akan keluar dari es, jangan menakuti Anda. Bercanda, saudara Cheng bertaruh pada batu. Probabilitas batu giok kelas atas adalah 70%. Bagaimana bisa berwarna hijau? Ini ternyata sepotong hijau. Apa? Orang tua ini tidak terlalu teknis. Dong Lao, apa yang kau potong? Jangan berpikir kau adalah hal yang baik. Waspadalah tidak ada hijau. Dong Lao, Anda memotong dari sini. Apa yang harus diisi adalah hijau. Dan tidak mungkin lokasi itu. Apa yang hijau? Bagaimana di lokasi ini? Itu tidak akan menjadi hijau. Tidak, coba lagi. Semoga beruntung. Lihat apakah Anda suka menjadi hijau. Benar saja, aku memberimu bagian hijau. Siapa yang hijau belum tentu. Tunggu salah. Ini adalah zamrud es. Apa? Anakmu melakukannya. Cheng Shuai, apa yang ingin kau lakukan? Baik, kau dan pria tua yang sudah mati ini. Jika Anda tidak ingin menyerah, periksa saja. Tidak perlu melibatkan orang lain. Cheng Shuai, kamu harus menerima kekalahan. Kenapa begini ya? Suge, mulai sekarang aku pacarmu. Aku tidak bilang mau jadikan dia pacarku. Siapa sebenarnya yang dikhianati si pria hijau ini? Aku belum kalah kamu si pengkhianat. Ini batu giok es lo kamu. Ya sudah, terima saja kekalahanmu. Kamu pergi sana. Pergi ya pergi. Suge, aku tunggu di pintu pulangnya. Sungguh luar biasa. Kalian berdua bekerja sama menipu aku. Hari ini aku akan mengajarimu si penipu ini. Toko giok hijau tidak pernah menjual barang palsu. Kamu pergi sana. Dong Lao. Dong Lao, cepat bangun. Ini kamu. Nona Gu, dia yang merusak barang antik, tidak bisa mengganti uangnya. Bahaya masih banyak. Jangan ngawur, bukan aku yang melakukannya. Tidak ada waktu untuk mendengarkan penjelasanmu. Mobil sudah menunggu di luar. Cepat bawa ke rumah sakit. Kalau kakekku ada apa-apa, aku tidak akan memaafkanmu. Su Haicheng ini ternyata melakukan hal seperti ini. Seharusnya aku tidak putus dengan Cheng Shuai HMPH. Cheng Shuai. Hari ini kita main ke hotel mana ya? Pergi. Kamu? Katanya Dongjian ini punya pengaruh, memang benar. Dia diundang oleh grup Gu untuk menghadiri acara judi batu. Keluarga Gu si orang terkaya. Nanti di depan Nona Gu. Anda tenang saja. Saya tahu harus bagaimana. Setelah ini pasti ada untungnya untukmu. Kakek. Cepat bantu lihat kakekku, dokter. Kakek, kali ini aku yang mencelakanmu. Kakek ini bagaimana? Tadi monitor masih berbunyikan. Dokter, cepat lihat kakekku. Kakekku bagaimana? Anda tenang saja, Pak Dong Lao. Dia sudah tidak apa-apa. Benarkah? Terima kasih banyak. Jangan khawatir, kalau mau berterima kasih, terima kasihlah pada pria ini. Dialah yang menyelamatkan Dong Lao tepat waktu. Sungguh terima kasih banyak. Sama-sama, ini memang tugas saya. Kamu tidak tahu kakek saya. Dia memang sering sakit-sakitan. Kalau bukan karena kamu, kali ini kakek saya mungkin sudah. Ah, Nona, jangan khawatir. Saya di sini, Dong Lao pasti aman. Kali ini berkat kamu, boleh tahu kamu siapa? Saya Cheng Shuai, anak ketiga dari grup Cheng. Nona Gu, ada waktu untuk minum kopi bersama. Dong Lao jadi begini karena dia. Jangan tertipu olehnya. Kamu baik-baik saja, ngomong apa sih? Saya tidak ngomong sembarangan, percayalah padaku. Lagi-lagi kamu, saya tidak percaya pria ini. Apakah saya harus percaya pada bajingan seperti kamu?
Dada kamu. Kamu, bajingan. Itu kamu. Su Haicheng. Su Haicheng, berani-beraninya kamu memfitnah saya. Saya akan menghajar kamu. Berhenti, berhenti. Hari ini kapan kamu mengakui kesalahanmu, saya akan melepaskan. Jangan berkelahi, ini rumah sakit. Memaksa dengan kekerasan seperti ini keterlaluan. Baiklah, hari ini saya kasih muka pada Nona Gu. Nona Gu lihat, dia yang mulai duluan. Saya yang mulai, memangnya kenapa? Saya memang mau menghajar kamu. Saya yang mulai, memangnya kenapa? Saya memang mau menghajar kamu. Berhenti, Direktur, kenapa Anda datang? Paman Chen, kamu sudah kembali. Setelah menerima teleponmu, saya langsung berangkat. Saya lihat Dong Lao dulu. Anda lihat. Bagaimana? Dong Lao sudah sembuh. Tidak lama lagi akan siuman. Saya lega, Tuan Chen. Terima kasih banyak. Boleh tahu bagaimana pria ini menyelamatkan Dong Lao? Tidak bisa. Untuk meraih kesempatan dengan grup Gu, saya harus membuat mereka percaya bahwa saya yang menyelamatkan Dong Lao. Direktur, Tuan Cheng, dia, diam, saya tidak bertanya padamu. Beberapa hari lalu saya beruntung bertemu dengan gurumu. Orang bijak legendaris itu. Dia memberiku sebutir pil lalu, aku langsung memakainya. Apa dia rela memberimu pil, tapi tidak mau mengakuiku sebagai murid? Tentu saja, tentu saja. Cepat apa yang dikatakan gurumu padamu? Aku ingin belajar. Kamu ketawa apa? Hei guru. Sudah sisanya aku yang urus. Kamu janji apa padaku? Aku memberimu 100.000 maaf Tuan Cheng. Aku tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Hei, kamu mau kemana? Kamu mau apa? Aku akan menghitung utangmu padamu. Lihat dia. Kamu pikir kamu siapa? Kamu suruh aku lihat, aku lihat. Karena kamu Dong Lao jadi seperti ini. Apa maksudnya? Nona Gu, jangan dengarkan dia. Kamu harus bersikap baik. Sebenarnya apa maksudnya? Dia waktu itu tidak mengakui hasil batu giok. Dong Lao menghentikannya sampai dia jatuh. Jadi seperti ini. Kamu bohong. Karena kamu menyelamatkan kakek, aku sangat berterima kasih padamu. Tapi waktu itu di toko hanya ada kamu sendiri. Jadi, Jangan dengarkan dia merusak barang antik di toko antik. Tidak mau bayar, jadi dia mengarang cerita. Aku sudah menemukan es batu giok. Bagaimana mungkin aku tidak punya uang untuk bayar? Bohong, itu aku yang menemukan. Kamu percaya siapa? aku tidak percaya siapa-siapa. Apa maksudmu? Waktu itu kamera tidak berfungsi. Sekarang aku tidak bisa menentukan siapa yang benar siapa yang salah. Jadi apa? Aku tidak percaya siapa-siapa. Apa maksudmu? Karena ini dimulai dari batu giok. Mari kita tentukan dengan batu giok. API maksudnya? 5 hari lagi ada acara batu giok. Aku mewakili grup Gu mengundang kalian berdua. Nanti kita lihat bersama siapa yang menemukan es batu giok yang jenius. Tentu saja aku berani. Tidak tahu apakah si sampah ini berani. 5 hari lagi, kita bertemu di acara judi batu. Bukan kali, sial banget. Tidak bisa melihatku. Permisi dokter, di mana toilet pria? Lantai 2, belok kiri. Oh, terima kasih. Dokter ini kayaknya familiar. Jangan-jangan. Ya benar, kamu pelayan kecil. Kamu ngomong apa sih? Ini siang hari. Langsung memeluk majikan. Lepaskan. Sudah bilang. Perempuan bicara harus dibalik. Dokter Bai bilang lepaskan artinya. Peluk lebih erat. Sudah cukup erat. Kamu bajingan. Ngomong-ngomong Dokter Bai. Janji kita jangan lupa. Kasih nomor telepon dong pelayan kecil. Jangan telepon aku kalau tidak ada keperluan. Pergi. Su Haicheng. Karena terakhir kali bisa membuat ayah angkatnya dirawat. Kali ini, aku rasa kamu tahu harus berbuat apa. Apa batu jelek ini mahal sekali?
Wah, ini bisa jadi kaya. Jumlah orang di 3 dunia ini banyak. Kalau begitu aku bilang ya. Aku mau berbisnis. Apa kamu mau berbisnis? Bro bilang ya, kalau kali ini berhasil, kita bisa jadi orang terkaya. Bukan Otak juga tidak demam. Aku bilang ya, aku serius bilang, aku mau bangun basis siaran langsung. Ruang siaran langsung online dan offline. Tapi kalau hanya aku yang investasi, uangnya tidak cukup sudahlah. Kecil sekali pola pikirnya. Bro punya uang. Kamu punya uang apa sih? Kamu baru aja live streaming beberapa kali. Dari mana uangnya? 20 juta. Apa? Investasi. 20 juta. Beneran? Dari mana uangnya? Dari mana uangnya? Jangan banyak tanya. Yuk investasi. Aku langsung transfer. Nama perusahaannya apa? Yaitu Grup Hai Cheng. Terima kasih kepada Youlong di Edia yang sudah mempromosikan produk ini. Dengar namanya kayaknya cewek ya. Siapa? Aneh banget, wah. Barangku mana? Siapa sih yang nyuri barang kakek? Udah gak sabar mati ya? Wah. Teknik Xiaoyao. Siapa sih? Ribut banget. Ini efek dari teknik Xiaoyao. Bukunya mana? Kok hilang? Halo. Maaf ya, aku langsung ke sana. Maaf, aku terlambat. Kamu telat setengah jam. Maaf. Sudahlah, kamu mau aku ke sini buat apa? Oh, ikut aku. Lepas. Apa sih, walaupun aku kalah judi. Tapi kamu gak boleh menghina orang seperti ini. Oh maaf, aku bukan itu maksudnya. Lalu apa maksudmu? Berhenti bajingan, jangan gerak. Nona, Anda salah paham sama tuan ini. Ini khusus dipesan oleh Tuan Su untuk Anda. Lihat, cocok banget sama Anda. Untukku. Pilihan yang bagus. Su Hai Cheng, kenapa kamu di sini? Baju di sini mahal banget, kamu mampu beli. Urusanmu apa? 3 juta, ini terlalu mahal. Sudahlah, iya, biaya jahit. Sama biaya cepat jadi 5 juta. Nona, Anda benar-benar beruntung. Ini mahal. Kalau gak mampu beli, cepat pergi. Jangan sampai nanti si miskin ini gak ada uang buat bayar. Bikin malu aja. Kamu ngomong apa sih? MU ya, kamu bisa pergi mencoba baju itu dengan tenang. Sudah aku bayar. Hah? Sudah beberapa hari tidak bertemu. Su Hai Cheng, kemampuanmu membual semakin hebat. Kenapa dia belum diusir? Aku ini perempuan. Sekarang sudah tidak ada sugar daddy. Kau tidak akan kehilangan pelanggan besar seperti aku karena dia, kan? Usir dia sekarang juga. Aku VIP di sini, siapa yang berani mengusirku? Lebih baik kau yang pergi dengan baik-baik. Tuan Cheng Shuai, kartu VIP MU di toko kami sudah dinonaktifkan. Dan Tuan Su ini sudah membayar untuk gaun ini, silakan pergi. Apa? Tidak mungkin. Kalau aku jadi kamu, aku tidak akan terus mempermalukan diri di sini. Bagaimana bisa orang kampung ini punya banyak uang? Silakan pergi. MU ya, cepatlah mencoba. Lebih baik tidak usah, terlalu mahal. Siapa yang bilang hari ini akan menjadi pacarku? Aku, Cepatlah mencoba, tunjukkan padaku. ada orang di sini? Tolong bantu. Ada apa? Jangan lihat, cepat tutup tirai. Baik, MU ya, ada apa ini? Resletingnya macet. Apa katamu?
Aku bilang resletingnya macet. Oh, kenapa kamu selalu mendekatiku? Apa kamu suka padaku? Kamu ngomong apa sih? Haha. Apa ini caramu merayuku? Aku pergi dulu. Kamu bilang kita sudah di sini cukup lama. Apakah staf toko akan berpikir kita sedang? Nona, sudah selesai ganti baju. Salahmu, sekarang bagaimana? Begini saja, kamu cium aku. Nona, kamu baik-baik saja. Ayo pergi. Tuan, Nona. Apa puas dengan gaunnya? Sangat puas, MU ya. Jangan bilang kamu terlihat cantik. Tuan, punya pacar seperti ini, sungguh beruntung. Sungguh bahagia. Aku ganti baju dulu. Setelan pria ada di sana. Apakah kita akan menghadiri pesta? Iya, pasanganku yang manis. Ayo. Mobilmu keren banget. Kenapa? Ada sesuatu di wajahku. Lagi mikir apa? Cepat jalan. Buruk. Bukannya kita datang untuk menghadiri pesta batu akik. Akhirnya kau datang. Oh, Nona Gu sudah lama menunggu. Tidak, kebetulan saja. Permisi dulu. Wanita sialan, aku pasti akan mendapatkanmu. Para tamu yang menghadiri pesta batu akik, silakan pindah ke area lelang. Mana Su Haicheng? Jangan tunggu. Su Haicheng tidak mungkin datang. Apa maksudmu? Dia merasa bersalah karena melukai Tuan Dong. Tidak mungkin, dia terdengar cukup percaya diri terakhir kali. Hanya Nona Gu yang baik hati. Masih memberinya kesempatan untuk bertaruh batu akik. Aku jujur memberitahumu. Dia sudah lama berkemas dan meninggalkan kota. Dia sama sekali tidak berani datang. Siapa bilang aku tidak berani datang? Kenapa kau datang? Kenapa aku tidak bisa datang, atau? Kau sudah tahu aku tidak bisa datang. Tidak menyangka teknik Xiao ini begitu hebat. Sama sekali tidak ada masalah. Apa maksudmu? Aku tidak mengerti maksudmu. Tidak mengerti, ya. Aku akan memukulmu sampai mengerti. Kau berani memukulku. Kau mau membunuhku. Kau yang bernama Cheng Shuai, ya. Kau yang mau memfitnahku. Kau yang menggangguku. Sakit, orang kampung ini membuat masalah, kalian diam saja. Cepat usir dia. Su Haicheng, cepat berhenti. Dia tidak memukul orang sembarangan. Cheng Shui menyuruh anak buahnya merusak mobil Su Haicheng. Hampir membuat kita mati terbakar. Dia pantas dipukul. Nona ini pandai bikin cerita ya. Belajar sama tukang antar makanan ini. Kamu. Jadi kamu nggak mau ngaku ya? Aku nggak gampang takut. Ada bukti aku yang ngelakuin. Oke, nggak mau ngaku sampai ketemu bukti ya. Bawa orangnya masuk. Orang ini kamu kenal enggak? Orang kayak gini pantas aku kenal. Siapa yang nyuruh kamu? Mas, ampun, aku ngaku, dia yang nyuruh aku buat bunuh kamu. Nona Gu, percayalah sama aku nggak. Dia tuh, Nggak mungkin, jelas-jelas Su Haicheng, dia yang nyuruh orang buat main sandiwara. Pengen ngehalangin aku ikut pesta batu akik. kamu, Oke, belum cukup dipukul ya. Mari kita hitung-hitung utangnya. Kamu mau ngapain lagi, Nona Gu? Jangan percaya sama dia. Sampai sekarang, kamu masih nggak mau sadar ya. Kakek, kamu udah bangun. Cucu, bikin kamu khawatir ya. Dia tuh yang waktu itu ngejatuhin aku. Apa? Nona Gu, aku nggak.
Nona Gu, aku udah tahu salah, maafin aku. Orang, bawa dia keluar. Nona Gu, aku udah tahu salah. Nona Gu. Besok mulai, di sini nggak ada keluarga Cheng lagi. Aku mewakili grup Gu, selamat datang buat semuanya. Aku umumkan pesta batu akik resmi dimulai. Aku belum pernah lihat pesta batu akik. Gak ada yang bagus, cuma batu doang. Kamu nggak ngerti jangan asal ngomong. Udah selesai. Cucu, tunggu aja. Selamat buat Bapak Su nomor 88. Mengeluarkan batu giok es. Kamu bisa keluarin batu giok es lagi. Jangan buru-buru. Selamat buat Bapak Su nomor 88. Mengeluarkan giok kaisar hijau. Mengeluarkan batu giok putih susu. Jangan-jangan kamu semua dapat. Selamat buat Bapak Su nomor 88. Persentase kemenangan 100%. Bapak Su, batu giok yang kamu keluarin kali ini, grup Gu kami, akan dibeli dengan harga pasar hari ini. Tiket ini kamu simpan baik-baik. 3 miliar banyak sekali. Ini beneran kemampuanmu ya. Ini baru permulaan. Mau ikut aku pulang duduk-duduk? Donglau lain kali pasti. Baiklah, baiklah, mari ke asosiasi barang antik duduk-duduk. Pasti hati-hati di jalan. Ini beneran bagus. Cocok buat pensiun ibuku. Ini jual villa mewah semua. Bukan tempat untuk orang seperti kamu yang cuma tukang lari-lari. Bagaimana kamu tahu aku nggak mampu beli? Lihat aja penampilanmu kayak mampu beli. Aku kasih tahu, aku nggak cuma mampu beli. Aku bisa beli satu bangunan ini. Sekali ya? Kalau gitu bayar dong. Orang kayak kamu yang nggak tahu diri. Pantas aja belanja dari aku. Panggil manajermu, aku mau beli sama dia. Bikin onar ya? Satpam usir dia keluar. Begini caranya kalian berbisnis. Pergi, jangan kotori udara mewah ini. Kenapa ribet sekali? Nggak apa-apa, manajer cuma tukang lari-lari. Salah jalan, aku usir dia pergi. Anda Tuan Su. Kamu kenal aku. Waktu di acara batu giok kemarin, lihat gaya Anda. Manajer, kamu salah orang. Dia cuma tukang lari-lari. Pergi sana, tahu nggak dia waktu di acara batu giok kemarin? Dia untung berapa? 3 miliar. Apa? Anda mau lihat rumah? Oh, sebelumnya iya. Tapi sekarang, nggak mau beli. Aku yang nggak ngajar karyawan baik-baik, Anda jangan marah. Nggak usah. Kamu harus minta dia balik, kalau nggak besok jangan kerja lagi. Tuan Su, tadi salah aku. Maafkan aku. Lepas, kamu benar. Ini memang nggak cocok buat aku. Bukan, aku bukan maksud begitu. Tolong ikut aku balik. Kalau Anda ikut aku balik, apa aja aku lakukan. Apapun bisa. Tentu saja. Anda bilang apa saja bisa. Kemari. Saya harap kamu pergi jauh-jauh. Benar-benar tidak menyangka, perusahaanmu sekarang berkembang sangat baik. Itu berkat uang awal yang diberikan Nona Gu. Itu semua karena kemampuanmu sendiri. Nona Gu, kontraknya sudah saya tanda tangani, silakan dilihat. Tidak masalah. Terima kasih atas kepercayaan Nona Gu kepada saya. Kerja sama yang menyenangkan. Tuan Su, tolong jangan seperti ini. Maaf, saya tidak sengaja. Ini sudah kedua kalinya. Kamu ngapain? Nona Gu, belakangan ini kesehatanmu kurang baik ya. Bagaimana kamu tahu? Jangan lupa, saya ini dokter. Benar, bagaimana saya bisa lupa? Kalau begitu, bisakah kamu menyembuhkan penyakit saya? Bisa. Tapi kamu harus membayar harganya. Kamar Nona Gu tidak seperti yang saya bayangkan. Mari kita mulai sekarang. Kenapa, Nona Gu tidak ingin sembuh?
Hari ini terima kasih ya. Ah, itu hal kecil. Jam tangan saya tertinggal di atas. Tunggu sebentar ya. Baik. Ditemukan. Hati-hati. Kalian ngapain? Kamu ngapain datang? Saya tidak datang. Saya tidak tahu kamu main-main di rumah orang. Jangan ngomong sembarangan. Kelihatannya sangat anggun. Ternyata asal laki-laki bisa. Hei, lepaskan. Pergi sana, tahu tidak siapa saya. Saya bilang lepaskan. Ini wanita saya, kenapa saya harus melepaskan? Pergi tidak. Saya bisa membuatmu tidak bisa hidup di kota ini. Dasar tidur dengan wanita saya. Kamu masih berani bicara. Bersikap hormatlah. Kamu siapa sih? Sudahlah, lepaskan dia. Aku bakal mukul lu sampai mati. Lu. Tunggu aja. Hati-hati, aku bakal ngurusin kalian. Maaf udah ngeganggu lu. Gak apa-apa. Ngomong-ngomong, tadi orang itu siapa ya? Boleh nanya sesuatu nggak? Silakan. Xiaoya itu hubungannya sama lu apa sih? Dokter Bai, teman aja. Kalau gitu, gimana pendapat lu tentang aku? Nongu, maksud lu apa ya? Maksudnya, mau nggak jadi pacar aku? Nongu, lu bercanda sama aku ya? Tentu saja nggak. Gimana caranya biar lu percaya? Lu harus tunjukin keseriusan dulu. Gimana? Udah cukup belum? Sebenarnya orang tadi itu Hi Hong Xiao. Itu tunangan aku. Dulu keluarga aku butuh bantuan keluarga Hi. Ayah aku yang ngatur pernikahan ini. Aku juga pernah mikir buat batalin, tapi keluarga Hi nggak setuju. Maksudnya apa? Lu pakai aku buat tameng ya? Tentu saja nggak. Aku cuma bercanda. Momen indah ini sangat berharga. Ayo kita ulang lagi. Adik Hai Cheng, Kakak, kamu bikin aku kaget. sudah lama banget, tapi kamu masih penakut ya? Kakak juga bisa lebih berani kok. Kakak, Di sini, kakak, ada keperluan apa lagi nih? live streaming kamu semakin bagus aja. Itu juga berkat kamu, 3 dunia ini semakin baik. Hari ini aku datang. Atas nama 3 dunia, aku mau kasih hadiah besar. Hadiah apa ya? Bangun. Oh iya, ada apa ya? Lihat nih. Kesempatan bagus ini diberikan ke aku. Tentu saja, cepat-cepat tanda tangan, lalu cari ke sana. Oke. Ngomong-ngomong, ini perusahaan siapa sih? Bosnya dermawan banget ya. Perwakilan 3 dunia grup, Lingyu. Apa? 3 dunia grup. Nggak mungkin nggak tahu kan. Jujur aja, belum pernah dengar. Dengar baik-baik, grup Sanjie ini sangat misterius. Perusahaan yang pernah bekerja sama dengan mereka pasti sukses besar. Kali ini, kita tidak tahu keberuntungan apa yang kita dapatkan, bisa bekerja sama dengan mereka. Oh, itu bagus. Dan Denga. Lingyu ini cantik sekali. Kalau ada kesempatan bertemu dengannya pasti bagus. Memang cantik. Kamu mikir apa? Cepat tanda tangan. Seindah apapun dia bukan untukmu. Sekarang grup Hai Cheng kita akan menguasai Long Kuo. Dengar ya, nanti grup Hai Cheng kita
akan menguasai dunia. Cheng Zi, Ibu, mobilmu dari mana? oh mobil itu, pinjam dari Lazy. Aduh, ngapain pinjam-pinjam? Kalau sampai kotor, kita yang harus ganti. Dan bukannya masih banyak hutang yang belum lunas? Ibu, hutangku sudah lunas semua. Kalau sudah lunas, jangan boros-boros. Lagian, nanti pakai apa? Untuk menikah, tunggu. Dari mana dapat uangnya? Jangan-jangan kamu pinjam online? Ibu, itu uang dari Livestreamku. Itu baru benar, Tante San. Mau mengenalkanmu dengan seorang wanita, hari ini ketemu. Tidak usah deh. Apa? Mau biarkan ibu sendiri sampai tua? Si wanita sudah datang, hari ini. Kamu harus pergi. Baik aku pergi, maaf aku terlambat. Bisa nggak punya rasa waktu? Banyak yang mau kenalan sama aku. Kalau nggak mau ya udah. Kamu? Emersu. Maaf, aku sudah punya pacar. Aku akan jelaskan ke ibuku. Pak, kemarin salah aku. Kita ini ada jodoh. Pasti jodoh dari langit. Coba kenalan aja. Aku sudah punya pacar, siapa jodoh sama kamu? Hari ini kamu harus kenalan sama aku, nanti aku bilang kamu melecehkanku. Lepaskan. Bagaimana? Kamu pacarnya ya? Ya, Aku kasih tahu, pacarmu sekarang milikku. Aku adalah calon menantu yang dipilih ibunya. Jangan ganggu kami lagi. orang-orang buang calon menantu itu keluar. Apa? Masih marah ya? Aku bukan calon menantu pilihan ibumu. Hei sayang. Hei, Ada apa? aku lihat. Hei tunggu, masih ada urusan penting. Yang kita lakukan sekarang adalah urusan penting. Terima kasih. Hei King Chuan. Penampilanmu hari ini sangat cantik. Benarkah? Su Haicheng. Jauhi pacarku. Siapa pacarmu? Jangan ngawur di sini. King Chuan tidak pernah setuju menjadi tunanganmu. Bagaimana bisa jadi istrimu, tidak tahu malu. Kamu tidak berhak bicara di sini, orang-orang. Buang si miskin ini keluar. Siapa yang berani? Lepaskan aku. King Chuan, Beberapa bodyguard ini adalah pilihanku yang terbaik. Katanya pacarmu cacat. Tenang, mulai hari ini, aku akan membuatnya lumpuh. tolong biarkan dia pergi. Baru sebentar sudah kalah, tidak berguna. Hai Cheng. Hei, Berapa jumlah donasi tertinggi hari ini? Saya mewakili grup Hai Cheng menyumbang 300 juta. kamu pikir dengan nama yang mirip, kamu jadi bos grup Haicheng. Sungguh lucu sekali. Kalau begitu siapa bos grup Hai Cheng? Tidak dekat aku kasih tahu. Bos grup Haicheng pernah aku temui, dia Marga Sao. Zhao Leia. Tidak menyangka orang kampung itu tahu namanya. Ada bakat juga ya. Ada apa? Tidak bisa berpura-pura lagi. Zhao Lei, kamu yang beritahu aku. Siapa bos Hai Cheng Group? Jangan bilang bos Haicheng Group itu kamu. Ah, Zhao Lei. Ada nomor teleponnya. Oke, Ayo, semua dengarkan. Lihat nih orang ngomong apa. Benar Zhao Lei. ada beberapa orang yang nggak percaya aku CEO Hai Cheng Group. Jadi datang ganggu. Bukan Pak Sao, maksud saya bukan begitu Pak Sao. Halo. Sudah, aku kasih tahu. Jangan dekat-dekat King Chuan lagi. Kita pergi. Aku akan lepaskan kamu.
Ketua ini juga nggak tahu, undang orang besar macam apa. Bikin kita nunggu lama, iya. Katanya jenius identifikasi harta karun. Di acara batu giok menang 3 miliar. Tapi cuma rumor. Bisnis ini nggak sembarang orang bisa. Tentu saja, mana bisa bandingin sama Moga. Betul, jangan cuma 3 miliar. Moga jadi wakil ketua. 30 miliar juga gampang didapat. Moga, hari ini harus kasih dia pelajaran. Jangan pikir ada donglau dukung, merasa hebat. Katanya ada orang mau kasih aku pelajaran. Keluar, yang terlambat nggak boleh ikut. Mau ngomong sama kamu. Kuping kamu tulia. Ini asosiasi antik Longguo. Bukan tempat kamu buat ribut. Anjing mana yang gak jelas menggonggong. Kamu, duduk yang baik. Ketua, rapat hari ini tentang harta karun yang tercecer. Kenapa kamu sembarangan izinkan orang luar ikut? Aku ketua. Lagi pula Xiao Su bukan orang luar, ketua. Diam, nggak mau di sini keluar. Xiao Su. Setelah dibandingkan, 80% ini, barang harta karun. Kamu lihat dulu. Kenapa nggak lihat lebih teliti lagi? Semuanya palsu, tidak ada yang menarik. Apa? Kamu tidak tahu apa-apa. Semua ini adalah hasil kerja keras anggota tim kami selama setengah tahun. Kami telah membandingkan dengan teliti, kamu bilang palsu ya palsu. Ya. Aku bilang palsu ya palsu. Lalu apa alasanmu untuk membuktikan bahwa harta karun negara ini palsu? Sudah palsu, masih butuh alasan apa lagi? Kamu ketua. Ini ahli penilai harta karun yang kamu undang, menurutku biasa saja. Hahaha. Dokter Long kita punya penerus. Penerus. Semua barang antik yang kalian susun ini palsu. Apa? Konsorsium asing. Telah menempatkan mata-mata di dalam negeri kita. Operasi harta karun kita sudah terbongkar. Dan ini adalah barang antik palsu mereka. Donglau, mata-mata itu duduk di depanmu. Pergi. Xiao Su. Maukah kamu menjadi muridku? Guru di atas, terima sembah murid. Baik, aku secara resmi mengundangmu. Bergabung dengan asosiasi barang antik kami, untuk menilai harta karun. Pasti akan menyelesaikan tugas. Inilah perbedaan antara kamu dan dia. Hei King Chuan, Kamu harus berhati-hati saat pergi ke Myanmar Utara. tenang saja, bukan pertama kali pergi. Baik, aku menunggumu kembali. Baik. Aduh. Saudara, kamu baik-baik saja. Duduk. Saudara, ada apa denganmu? Ada yang mengejarku, segera datang. Saudara, aku akan membawamu ke rumah sakit. Selamatkan Kapten. Saudara. Siapa yang menganiaya prajurit Longguo, mati. Ilmu Tao ini menarik, setelah bertarung, kekuatannya meningkat drastis. Lari. Aku masih ingin melihat bagaimana kamu lari. Kami sudah susah payah menangkapmu. Siapa mata-matanya? Ingin tahu. Berlutut dan mintalah padaku. Kamu pantas. Sudah diambang kematian masih keras kepala. Siapa yang akan mati? Bro, cepat pergi. Senjata mereka model terbaru, jumlah mereka banyak. Jangan melakukan pengorbanan sia-sia. Semut kecil, aku tidak peduli. Aku justru bingung tidak ada tempat untuk menunjukkan kemampuan baruku.
Hati-hati. Kamu. Kamu ini. Hei, kamu salah lihat tadi. Kapten tim khusus Long Kuo. Bai Kingshi. Su Hai Cheng. Kenapa tidak ada yang kamu suka? Sekarang barang lelang, jarum perak kuno. Harga awal 30 juta. Barang ini ternyata ada di sini. 30 juta. 30 juta sekali. Terjual. Tunggu. Lelang tadi tidak sah. Siapa yang bilang nomor 66, maju ke depan. Barang yang keluarga He inginkan berani diambil. Mau mati ya? Aku. Kamu. Aku ingin lihat apa yang bisa kamu lakukan padaku. Ini barang milik keluarga He. Kamu kasih harga, aku beli. Oke, 3 miliar, barangnya jadi milikmu. Kamu bercanda ya? Kamu lelang barang ini cuma 30 juta. Bercanda. Kamu pantas. Anda dan Pak Gu adalah. Mari saya perkenalkan secara resmi. Ini tunangan saya, Gu Qingchuan. Jodoh yang sempurna. Salah, ini adalah gabungan yang kuat. Setelah malam ini, aku ingin lihat bagaimana kamu masih bisa sombong. Sudah siap semua. Tenang Pak Hi. Orangnya sudah dikirim ke suite 1901. Hi Hong Xiao, kamu ngapain? Hai Cheng tidak akan membiarkanmu. Aku takut dia. Semakin kamu teriak, semakin aku suka. Jangan sentuh aku. Bodyguard bawa dia pergi. Aku akan kembali lagi. Qingchuan, ayo aku antar kamu pulang. Qingchuan, Qingchuan. Sekarang tidak sadar aku tidak bisa. Tuan muda, kenapa kamu begini? Kalian siapa, apa yang kalian lakukan padaku? Inilah akibatnya mengganggu Nona Gu. Kamu pura-pura tidur. Kenapa kemarin tidak puas ya? Jangan bicara lagi. Kalau begitu sekali lagi. Tunggu. Apa? Ada masalah keluarga Hi ke rumahku ribut gimana? Hizong 10 Angdelu. Qingchuan, saya sudah kembali. Hong Xiao sekarang masih di rumah sakit koma tidak sadar. Bagaimana aku bisa tenang? Tidak, aduh. Kita kan masih satu keluarga ya, Anda bilang. Pergi kau satu keluarga. Anak perempuanmu yang sampah itu, saat cari gigolo di luar. Pernah mikir kita satu keluarga? Qingchuan selalu patuh aturan. Apa ini bukan salah paham? Pergi kau salah paham partner bisnis. Sudah lama tahu Gu Qingchuan dan gigolo itu ada hubungan. Bagaimana kalau tunggu Qingchuan kembali baru jelaskan ke Anda? Bagaimana kalau begini ya, tenang dulu. Aku pukul dulu si tua bangka ini, buat balas dendam anakku. Berhenti. Hizong ini ngapain? Gigolo yang kamu pelihara pukul anakku sampai luka parah. Sekarang masih tanya tidak, apa kamu masih berani tanya aku? Sepertinya proyek selatan kota. Keluarga Gu tidak perlu ikut, jangan-jangan. Qingchuan ya. Cepat minta maaf ke Paman Hi. Padahal Hi Hong Xiao yang pertama ganggu aku. Diam kamu. Ganggu kamu kenapa? Kamu kan tunangannya. Orang lain mau ganggu. Kamu tidur aja bisa. Bagaimana kamu bisa bilang begitu? Aku kasih kamu dua pilihan pertama.
Keluarga Gu. Mulai sekarang keluarga Hi hentikan kerjasama. Anak perempuanmu yang jalang itu baju dibuka. Berjalan-jalan untuk menunjukkan permintaan maaf kepada anakku. Atau mematahkan kaki wajah putih kecil itu. Terima kasih kepada anakku. Gu Qingchuan pergi dan mengambil sertifikat dengan anakku sekarang. Kau adalah perampok, aku akan segera memanggil polisi. Anda tutup mulut. Kenapa kau selalu datang dan bawa dia pergi? Hari ini kau harus menikah. Jika Anda tidak menikah, Anda harus menikah dan mengambilnya. Pergi. Apa itu? Aku ingat. Kau Qingchuan. Sebenarnya tidak memiliki kekuatan dan wajah putih kecil ini. Bawa ke rumah sepertinya. Keluarga Anda benar-benar memperlakukan kami. Di mata. Aku tidak bisa menikah. Qingchuan. Kemari. Cepat minta maaf padanya. Aku hamil. Apa yang bersenandung? Baiklah ya. Sejak itu, tidak ada keluarga Gu. Kau pelacur. Ayah. Qingchuan. Aku ingin negara naga ini. Qingchuan, kau sudah bangun. Apa yang terjadi padaku? Anda terlalu bersemangat di depan Anda. Salahkan aku berpikir. Aku akan memberimu pameran terakhir, tanpa diduga. Hai Cheng, mari kita menikah. Qingchuan, kau akan pulang dan menungguku. Kau tidak pulang. Aku punya sesuatu yang penting untuk dilakukan. Kok perwakilan kelompok Hai Cheng belum datang? Tunggu sebentar, aku akan bertanya. Tunggu Lao Zu memenangkan proyek ini. Bersihkan rumah Anda. Bagaimana Anda bisa masuk dan keluar? Keamanan. Jangan berteriak, hanya dengan ikan bau dan udang. Masih ingin menghentikan saya. Hari ini aku punya tamu. Cepat keluar dari sini. Oh, apa yang mahal? Tentu saja, itu adalah PHK grup Hai Cheng. Orang sepertimu. Aku takut aku bahkan belum pernah mendengar tentang Hai Cheng Ji. Tidak perlu menunggu. Kau bilang tamu itu tidak akan datang. Hari ini, saya akan berbicara tentang kerjasama yang penting. Tidak menghitung dengan Anda. Lupakan saja. Aku tidak bermain denganmu. Jujur saja. Saya adalah Hai Cheng, pemilik grup Hai Cheng. Mulai hari ini, aku ingin negara naga. Baik dokter, Tolong bantu ayahku. aku akan segera datang. Paman Chen, bagaimana penyakit ayahku? Penyakit Pak Bai sulit. Aku sudah menghubungi Shu Hai Cheng. Dia akan segera datang. Tuan Surya Bai, ini sakit. Bukan tuanku yang bisa menyembuhkan. Apa? Siapa bilang? Kenapa kau bilang aku tidak bisa? Tuan, kau tidak tahu apa-apa tentang Tuan Bai. Aku juga bertanya pada kakek Surya. Bahkan Asosiasi Medis Nasional tidak berdaya. Mereka tidak bisa melakukannya, bukan berarti aku tidak bisa. MR Bai, toksinnya sangat dalam. Butuh jarum Xuanlong dengan jarum Dewa Xuanlong. Untuk menyembuhkan harta seperti itu. Bukan apa yang bisa kita dapatkan. Lihat apa ini. Bagaimana Anda mendapatkan jarum Xuanlong? Semoga beruntung. Pak Bai diselamatkan. Xiao ya, yakinlah. Ayah? Tenang saja, toksinnya sudah bersih. Ayahmu akan segera bangun. Terima kasih, terima kasih. Jaga pamanmu dulu. Aku akan pergi. Apa yang ingin kau lihat? Kudengar ini adalah bayi dari zaman kuno. Tuan, buka matamu. Hei, tuanku, ini bisa rusak. Bayi ini luar biasa. Saya mendengar bahwa itu adalah bayi keluarga Hi.
Bahkan leluhur bisa menjual rumah ini. Sama sekali tidak pantas memilikinya. Aku juga tidak tahu berapa banyak harta yang tersebar di luar sana. Paman Chen, bagaimana kondisi ayahku? Kingzi, Hai Cheng, kenapa kamu? Paman Chen, bagaimana kondisi ayahku sebenarnya? Sudah tidak apa-apa, berkat dia. Tuan Bai bisa terlepas dari bahaya. Kamu yang menyelamatkan ayahku. cepat masuk dan lihat, Kingzi kamu ngapain? Kamu menyelamatkan 2 nyawa, aku Bai Kingzi pasti akan selalu ingat. Tidak usah sungkan, kita kan sahabat, ya kan? Sahabat, sahabat seumur hidup. Tuan Xiu, kamu adalah penyelamat keluarga kami. Malam ini aku pasti akan menemani kamu minum lebih banyak. Tuan Bai, itu hal kecil. Maaf kalau lancang. Apakah Tuan Su sudah menikah? Maaf ya, ini. Aku lihat Tuan Su sangat tampan. Bisnisnya sangat sukses. Dan punya banyak keahlian. Bagaimana kalau putriku? Apakah kamu tertarik? Kakek, Tuan itu. Aku sudah menikah. Xiao ya maaf ya. Aku hanya menganggapmu sebagai teman. aku pamit dulu. Xiao ya. Jadi Xiaoya suka sama kamu bangga ya? Aku. Lebih baik semua keberuntungan cinta hilang. Aku paling mencintai istriku. Kamu pandai bicara. Jadi kamu tidak marah lagi. Aku sangat merindukanmu. Tunggu dulu, apakah kamu sangat merindukanku? Malam ini kamu tidur di ruang tamu saja. Hai Cheng, kamu datang. Cepat duduk, cepat duduk. Tuan, masalah kemarin itu. Xiao ya tidak apa-apakan. Tidak menyalahkanmu, soal perasaan. Harusnya saling suka, tidak bisa dipaksa. Hari ini aku mengundangmu. Ada satu hal penting yang ingin aku diskusikan denganmu. Apa yang terjadi? Kamu tahu asosiasi pengobatan tradisional Tiongkok kan? Saya pernah mendengarnya. Terakhir kali Xiao Fen bisa bangun. Kamu sangat berjasa, keahlianmu jauh melampaui siapapun di asosiasi pengobatan tradisional Tiongkok. Terlalu memuji, Pak Bai. Kalau begitu, apakah kamu bersedia bergabung dengan asosiasi pengobatan tradisional Tiongkok kami? Saya. Saya sudah tua. Masa depan adalah milik kalian anak muda. Jadi, apakah kamu bersedia bergabung dengan asosiasi pengobatan tradisional Tiongkok kami untuk berkontribusi dalam melindungi negeri naga? Saya bersedia. Bagus, langsung setuju. Simpan ini baik-baik. Masa depan asosiasi pengobatan tradisional Tiongkok ada di tanganmu. Sebenarnya hari ini saya mengundangmu. Ada seorang tokoh besar. Sudah lama ingin bertemu denganmu. Tokoh besar. Ayo. Apakah kamu mengenal beliau? Anda adalah kepala eksekutif negeri naga. Sungguh tidak menyangka. Anak muda sekarang masih mengenal orang tua seperti saya. Wibawa Anda masih seperti dulu. Silakan bicara. Sudah lama mendengar namamu. Waktu itu, untung kamu menyelamatkan prajurit kami. Anak muda, berada di luar negeri. Tetap memegang prinsip negara, tidak melupakan tujuan awal. Sangat bagus. Terakhir kali mata-mata, asosiasi antik. Katanya juga kamu yang menangkapnya. Hanya sekedar membantu. Bagus, tidak sombong. Orang yang akan sukses besar, katanya kamu punya. Kemampuan membedakan yang asli dan palsu dalam sekejap. Benar. Bagus. Saya meminta Ketua Bai mengundangmu. Ada tugas rahasia yang ingin saya percayakan padamu. Kamu tahu operasi pencarian harta karun? Ya, negeri naga kami. Berapa banyak harta karun yang tercecer di luar negeri? Saya memang pernah mendengar Dong Lao menyebutkannya beberapa kali. Selama ini banyak pejuang patriotik yang membantu kami mencari di luar negeri.
berharap agar harta karun negara kita bisa kembali. Tapi, kelompok keuangan asing yang dipimpin keluarga Hunter mengetahui tindakan kami, tidak hanya menghalangi, tapi juga memanfaatkannya untuk menipu uang para pengusaha patriotik kita. Memang, barang antik palsu itu. Bahkan para ahli pun sulit mengidentifikasinya, apalagi para pengusaha biasa. Ya, jadi Xiao Su, saya memutuskan untuk menyerahkan sepenuhnya misi pencarian harta karun ini padamu. Apakah kamu bersedia? Saya bersedia. Baik, di lelang bulan depan. Kamulah yang bertanggung jawab untuk membawa pulang harta karun kita. Siapapun yang mengganggu negara kita, meski jauh pasti akan dihukum. Ayah, saya pulang. King Chuan, lama tidak bertemu. Hi Hong Xiao, siapa yang mengizinkanmu masuk, keluar? King Chuan, sekarang saya bukan yang dulu lagi. Jadi, saya kasih kesempatan. Putus dengan Su Haicheng. Pergi, kalau sakit ke rumah sakit jiwa. Jangan gila di sini. King Chuan, kamu masih begitu mempesona. Cepat keluar dari sini. Bodyguard, bodyguard. Aduh, teriak apa sih? Teriak sampai serak pun takkan ada yang menolongmu. Benar kan, ayah mertua? King Chuan, cepat putus dengan dia. Ayah, Hi Hong Xiao adalah calon menantu keluarga Gu yang sudah kami akui. Su Haicheng itu siapa sih? Ayah mertua benar, sekarang saya adalah perwakilan utama keluarga Hunter. Bukan hanya sekadar orang terkaya di negara ini. Ya. Keluarga Gu kedepannya bergantung pada menantu ini. pengkhianat. Kamu. Jangan bicara. Biar saya yang mendidikmu baik-baik. Siapa yang bilang mau ganggu wanita saya? Wanita kamu gini ya. Bagaimana mungkin, keluarga Gu kami? Anda adalah menantu kami. Sedangkan kamu, ini urusan pribadi keluarga Gu, kamu orang luar. Pergi. Ayah, saya dan Haicheng sudah menikah. Menikah kamu. Kamu wanita jalang. Cerai cepat cerai. Ayah, sebelumnya kamu tahu Haicheng adalah CEO grup Haicheng. Bukan setuju dengan pernikahan ini. Akting Gu CEO memang tinggi. Bahkan orang terkaya di Longguo tidak dianggap ya. Orang terkaya Longguo apa sih? Bisa dibandingkan dengan keluarga Hunter. Tidak tahu diri. Keluarga Hunter. Ternyata kamu cari ayah baru ya. Jadi tidak heran mulai berisik lagi. Orang baik-baik tidak mau jadi anjingnya. Kamu. Sungguh mengkhianati Longguo. Bilang dia anjing malah menghina anjing. Benar juga. Kalau begitu kamu bahkan lebih buruk dari binatang. Kalian. Kan cuma iri sama saya. Bisa jadi perwakilan utama keluarga Hunter. Lagi pula orang terkaya dunia. Mungkin ada orang, sampai hidup berikutnya pun tidak bisa menyentuh. Iri apa sama kamu? Iri kamu bisa makan kotoran yang masih hangat. Ingat kesombongan kamu hari ini. Semoga bulan depan kamu tidak berlutut minta tolong sama saya. Menantu jangan pergi dong. Ingat di depan keluarga Hunter. Bilang yang baik-baik tentang kami, pergi. Camel. Ayah, Su Haicheng lihat apa yang kamu lakukan. Gak apa-apa kan? Tamparan ini, saya lihat atas nama King Chuan. Tidak akan saya permasalahkan. Kedepannya, grup Gu akan dikelola oleh King Chuan. Sekarang saatnya kamu pensiun. Urusan keluarga Gu. Belum sampai ke tanganmu untuk memutuskan. Maka lihat saja, apakah aku punya kemampuan itu atau tidak. King Chuan. Aku memutuskan untuk secara resmi menyatakan perang pada keluarga Hunter. Apakah kamu bersedia membantuku? aku. Tapi keluarga Hunter tidak ada hubungannya denganmu. Dan kita tidak bisa melawan mereka. Kenapa tiba-tiba? Ini. Ceritanya panjang. Tidak tahu malu. Aku setuju denganmu. Kita akan berjuang bersama untuk melindungi harta negara. Baik, ikut aku. Nanti kamu hanya perlu mengikuti instruksiku dan bekerja sama. Baik. Tapi aku dengar Hi Hong Xiao sudah mulai menghubungi pengusaha patriotik terkenal di negara naga. Aku khawatir.
Kalau begitu, nanti kita bagi dua tim. Pasti kita akan menghancurkannya. Baik. Kami akan memilih dari kalian yang paling potensial. Keluarga Hunter akan berinvestasi 80 miliar, 800 miliar. Untuk masa depan gemilang kalian. Bersulang untuk keluarga Hunter. Su Haicheng, siapa yang mengizinkanmu masuk? Aku dengar keluarga Hunter akan memilih seseorang. Untuk investasi 800 miliar, ada kesempatan bagus seperti ini. Bagaimana aku bisa melewatkannya, apalagi di seluruh negara naga? Siapa yang lebih berhak bekerja sama dengan keluarga Hunter? Sekarang aku sudah menjadi perwakilan utama keluarga Hunter. Keluarga He juga bisa bekerja sama. Benarkah? Aku ingat beberapa hari lalu tanganku gatal dan menghancurkan bisnis keluarga He. Mana ada lagi keluarga He? Keluarga He akan bangkit kembali dalam waktu dekat. Santai saja, semut kecil seperti itu tidak aku pedulikan. Kalau kamu dengar aku menjadi perwakilan utama keluarga Hunter, kamu pasti ketakutan sampai ganti wanita. Orang yang tahu situasi adalah orang bijak. Mari kita lihat seberapa bijak kamu. Panggil aku kakek. Kamu, Anda tidak berbicara. Kakek panggilan untuk mendengarkan. Aku akan berada di depan keluarga Hunt. Apa yang kamu pikirkan? Saya pikir, bagaimana kalau tidak Anda, memanggil tuan Anda untuk menemui saya? Aku tidak berbicara dengan pesek. Shu Haicheng. Kau beruntung. Mr. Hunt ingin menemuimu. Memimpin jalan. Mereka semua mengatakan bahwa orang-orang naga Anda paling sopan. Menurut saya. Tapi tidak begitu. Tidak tahu, Mr. Han, pernahkah Anda mendengar pepatah Tiongkok kuno? Apa? Teman datang dengan anggur. Jika musuh datang, ada senapan. Apa artinya? Maksudmu? Aku harus melapor ke keluarga. Itu terserah Anda. Kau orang bodoh naga. Aku tidak tahu kekuatan keluarga Hunt kita. Saya menyarankan Anda untuk segera berlutut dan minta maaf. Kenapa kamu belum cukup bermain? Keluarga Hunt kami. Itu adalah keluarga nomor 1 di dunia. Kebetulan aku juga. Apa? Lihat sendiri. menurut stasiun ini, keluarga Hunt terpukul keras oleh industri di luar negeri. Batas stok tidak dapat diperkirakan sejak kerugian sebelumnya. Bahan baku untuk industri utama keluarga Hunt diputus oleh Haicheng Group, industri utama telah sepenuhnya mandek. APA yang akan kalikikan. Berikan Yulong 11 sil. Ingat kalian. Orang asing yang memandang rendah negara naga kita. Mereka yang melakukan negara naga saya. Dia Hong Xiao jangan terlalu berlebihan. Aku bisa berbuat lebih banyak. Apa kemampuan untuk menggertak seorang wanita? Lepaskan. Kau juga suka dia. Sudahlah, bicara baik-baik. Apa sebenarnya yang ingin kamu bicarakan dengan kami hari ini? Saya yakin kalian semua sudah tahu tentang lelang ini. Hari ini, saya mewakili keluarga Hunter. Meminta kalian semua untuk tidak ikut dalam lelang. Kalau ini, maaf saya tidak bisa ikut. Kamu cari mati. Tanda tangani kontrak untuk tidak ikut lelang. Saya jamin nyawamu kalau tidak. Besok hari ini adalah hari kematianmu. Saya ingin lihat siapa yang akan mati. Su Haicheng. Ayo tangkap dia.
di tanah negara saya. Tidak ada yang bisa mengganggu pedagang negara saya. Kamu terang-terangan melawan keluarga Hunter. Keluarga Hunter. Kamu lihat sendiri. Tidak, ini tidak mungkin. Ayo. Inilah akibatnya mengkhianati negara. Hai Cheng cepat kembali ke ibu kota, kepala daerah diserang. Apa? King Chuan menyuruh sopir mengantarmu pulang dulu. Kamu pergi saja, jangan khawatir tentang saya. Baik. Kakak. Kenapa saya di 3 dunia? Kalau bukan karena Master Tianlong lewat, kamu sudah jadi hantu, tahu. Apa? Apakah saya sudah? Ya, kamu. Mau ikut saya? Saya. Bodoh, saya hanya bercanda. Kakak, bagaimana kamu mau mengganti adikmu? Bagaimana adikmu mau diganti? Kamu bodoh, sudah lama. Masih bodoh? Atas kontribusimu untuk 3 dunia. Saya akan bantu kamu, sekali Apa? lagi. Jangan datang lagi ya. Ini hadiah terakhir dari kakak untukmu. Ini akan melindungimu seumur hidup. Ling Yu, terima kasih. Su Haicheng dia mengalami kecelakaan. Apa? Su Haicheng mengalami kecelakaan mobil dalam perjalanan ke sini. Sepertinya dia sudah. Kakek, kamu baik-baik saja. Kakek, kamu baik-baik saja. Ya, aku baik-baik saja. Hai Cheng masih sangat muda. Semuanya salahku. Aku merasa bersalah kepada Hai Cheng. Jika bukan karena aku, Hai Cheng tidak akan mengalami ini. Kakek, Teman seperjuangan. Kita semua merasa bersalah. Pada anak ini, Hai Cheng. Aku. kakek. Su Haicheng, kamu masih hidup. Aku, Su Haicheng, sudah kembali. Aku masih hidup. Tidak apa-apa Xiao ya, aku masih hidup. Ada APA. Mengapa setelah aku memberikan jarum, racun dalam tubuhnya semakin cepat menyebar? Inilah alasan mengapa asosiasi medis kami tidak bisa berbuat apa-apa. Hai Cheng. Jika bahkan kamu tidak bisa menyelamatkannya, maka ini mungkin sudah takdirnya. Su Haicheng, apakah kamu sudah menyerah? Guru, Kamu bodoh. Hampir saja rohmu diambil oleh malaikat maut. Kalau keluar, jangan bilang kamu muridku. Guru sudah tahu kamu tidak bisa menanganinya. Aku harus membereskan masalahmu lagi.
Berikan pil kebangkitan. Ya, Berikan jarum. sudah tidak apa-apa, guru. Aku sudah meminta guruku untuk menyembuhkan. Pemimpin, sudah tidak apa-apa. Tuhan memberkati Long Kuo. Ekspedisi pencarian harta kali ini bisa selesai dengan sukses. Berkat usaha Su Haicheng. Aku mewakili seluruh rakyat Long Kuo. Secara resmi menganugerahkan gelar Naga Dewa kepadamu. Masa depan negara naga. Aku akan menjagamu. Ya, Haicheng ya. Ini adalah hadiah dari Xia. Aku harap kalian akan selalu bahagia di masa depan. Itu tergantung pada anak muda Anda. Bagaimana saya bisa menyesal? kenapa kau cemburu? Cheng Zi telah menempatkan Ho Hang Xiao mereka. Dikirim ke rumah sakit jiwa. Jika Anda tahu, biarkan mereka di sana. Sendiri. Hei King Chuan, kau pikir kami mengalami hal ini? Hampir apa? Hampir apa? Masih bayi.